Baik, ini adalah pertemuan kita yang keenam dalam hal pembelajaran dasar-dasar ilmu tajwid, ya, di mana kita masih bicara tentang hukum nun mati dan tanwin. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum nun mati dan tanwin itu ada 5. Yang pertama adalah izhar halki, kemudian idgham bi gunnah, kemudian idgham bil lagunah, dan iqlab. Yang sudah kita pelajari 4 ini. Ya. Nah, yang kelima ini adalah apa yang disebut dengan ikhfa, ya, atau ikhfa hakiki. Jadi hari ini kita akan bicara tentang hukum nun mati dan tanwin yang kelima ini yang disebut dengan hukum ikhfa. Jadi ada huruf-huruf yang disebut dengan huruf-huruf ikhfa, ya. Cara menghafalnya mudah. Jadi seluruh huruf yang tidak termasuk di dalam izhar halki, idgham bi gunnah, kemudian idgham bil lagunah, dan huruf-huruf iqlab, ini semuanya akan masuk menjadi huruf-huruf yang disebut dengan huruf-huruf ikhfa. Ya, ada 15 huruf. Ya, jadi ikhfa itu artinya adalah samar, ya, atau kurang lebih bisa dikatakan bahwa huruf ikhfa itu membacanya adalah antara izhar dan idgham. Ya, dibaca samar, kemudian agak mendengung dan ditahan juga. Ya, nah ada 15 huruf. Ya, tapi karena terlalu banyak huruf-huruf yang akan kita bahas dalam hukum ikhfa ini, maka ini akan kita bagi menjadi 3 video. Ya, jadi setiap videonya kita akan bicara tentang 5 huruf dari huruf-huruf ikhfa ini. Nah, 5 huruf pertama dari huruf-huruf ikhfa hakiki ini adalah, yang pertama adalah huruf ta. Ya, kemudian yang kedua adalah huruf sa. Ya, huruf sa. Kemudian yang ketiga adalah huruf jim. Ya, yang keempat adalah huruf dal, kemudian yang kelima huruf zal. Ya, ta, sa, jim, dal, dan zal. Ya. Nah, hari ini kita akan memberikan contoh-contoh beberapa kata yang merupakan praktek, ya, yang merupakan aplikasi dari pertemuan antara nun mati dan tanwin ini dengan kelima huruf pertama ini. Baik, ya, langsung saja kita lihat beberapa contoh dari pertemuan antara nun mati dan tanwin ini dengan huruf-huruf ikhfa, ya. Terutama adalah dengan 5 huruf pertama dari ke-15 huruf-huruf ikhfa ini. Yang pertama bisa kita lihat pertemuan antara nun mati dengan huruf ta. Ini bisa kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim, sebuah kalimat yang berbunyi fa'amma man taba, fa'amma man taba. Jadi ini nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya. Kemudian yang kedua, pertemuan antara tanwin dengan huruf ta. Ya, ini bisa kita lihat di dalam kalimat yauma idzin tuhaddisu. Yauma idzin tuhaddisu. Ya, ini tanwin bertemu dengan huruf ta. Kemudian contoh ketiga. Nah, contoh berikutnya adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf sa. Ya, bisa kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, sebuah kalimat yang berbunyi min samaratir rizqa. Ya, min samaratir rizqa. Ya, nun mati bertemu dengan huruf sa. Kemudian contoh berikutnya adalah ketika tanwin bertemu dengan huruf sa. Ya, tanwin bertemu dengan huruf sa. Ya, bisa dilihat di dalam kalimat shihabun saqib. Ya, shihabun saqib. Ya, nah contoh berikutnya adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf jim. Ya, bisa kita lihat di dalam sebuah kalimat yang berbunyi anjainahu
anjaitana, ya, anjaitana. Nah, ini nun mati bertemu dengan huruf jim. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf jim, ya. Contoh berikutnya, ketika tanwin bertemu dengan huruf jim, ada di dalam sebuah kalimat yang berbunyi qauman jabbarin, ya. Qauman jabbarin, ya. Qauman jabbarin. Ya. Nah, contoh berikutnya adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf dal, ya. Nun mati bertemu dengan huruf dal, ya, dalam sebuah kalimat yang berbunyi man dassaha, ya, man dassaha, ya, nun mati bertemu dengan huruf dal. Lalu contoh berikutnya adalah tanwin bertemu dengan huruf dal, ya. Kalau tadi nun mati bertemu dengan dal, maka sekarang adalah tanwin bertemu dengan huruf dal. Bisa kita lihat di dalam sebuah kalimat yang ada di dalam surat Al-Fajr ini, ya. Dakkan dakka, ya. Dakkan dakka, ya. Nah, lalu contoh berikutnya adalah nun mati bertemu dengan huruf zal, ya. Nun mati bertemu dengan huruf zal. Bisa kita lihat di dalam sebuah kalimat yang berbunyi fa'anzartukum nara, fa'anzartukum nara, ya. Fa'anzartukum nara. Nah, contoh terakhir, ya, contoh yang ke-10 ini, ya, ketika huruf tanwin atau ketika tanwin, ya, bertemu dengan huruf dal, ya, bisa kita lihat di dalam sebuah kalimat yang berbunyi yaumin dzi masghobah, yaumin dzi masghobah, ya. Jadi ini adalah tanwin bertemu dengan huruf dal, ya. Jadi itulah apa yang disebut dengan ikhfa, ya, hukum kelima dari bahasan kita tentang hukum nun mati dan tanwin, ya. Kita sudah bahas 5 huruf dari ke-15 huruf yang akan kita sampaikan contoh-contohnya, ya, di dalam video berikutnya. Baik, demikian untuk dasar-dasar ilmu tajwid hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di waktu yang akan datang.